Selamat pagi Sobat Kemhan, senang sekali saya Suara Madina kembali hadir menjumpai Anda dalam Defense Advocate, podcast resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan beragam informasi tentunya yang akan mengedukasi dan juga memotivasi masyarakat Indonesia mengenai Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan kali ini dengan tema yang berbeda kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda pula yang sudah berkompeten di bidangnya. Kita akan cari tahu sebenarnya seperti apa sih peran dan juga strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam menanggapi COVID-19 karena kita masih berada di masa pandemi. Dan seperti biasa juga Sobat Kemhan, saya ingin menginformasikan kepada Sobat Kemhan kalau kita ini sudah taat protokol kesehatan dan juga memakai masker seperti tadi yang sudah saya lakukan. Dan yang paling penting adalah tim kita, tim podcast pada pagi hari ini sudah melakukan hasil rapid test dengan hasil yang negatif. Seperti saya dan juga narsum yang sebentar lagi akan saya perkenalkan. Dan terima kasih, selamat pagi, saya langsung saja perkenalkan. Sudah ada Direktur Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan RI, Dr. Budi Satrio Utomo SPKFR Mars. Selamat pagi, Dr. Budi. Selamat pagi Mbak Dina dan Sobat Kemhan. Sobat Kemhan, dokter. Oke, ini dokter Pak Budi sekaligus Direktur Kesehatan yang sudah meluangkan waktunya di masa kesibukannya ya dokter ya. Siap. Siap. Oke, masih semangat ya dokter ya untuk Semangat, hari ini Mbak. memberikan informasi kepada Sobat Kemhan. Nah, ini kalau kita ngomong-ngomong tentang masa pandemi, sudah kurang lebih 2 tahun ya dokter ya. Kita Betul, berada Mbak. di masa pandemi, protokol kesehatan selalu dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun memang sempat ada beberapa varian yang muncul hadir di Indonesia, namun Indonesia bisa membuktikan bahwa masa pandemi ini semoga bisa segera berakhir untuk beberapa pekan atau bulan ke depan gitu ya dokter ya. Nah, tapi untuk dari itu tentu ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan untuk bisa meminimalisir adanya masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas tentang tema dokter yaitu peran Kemhan dan TNI dalam penanganan COVID-19, boleh dong dokter ini diceritain dulu nih sedikit profil mengenai dokter Budi agar masyarakat atau Sobat Kemhan ini bisa tahu gitu ya sebenarnya dokter Budi ini backgroundnya dari mana saja sih. Tapi sebelumnya saya mau pakai headphone dulu nih dokter biar sama. Silakan dokter Budi. Terima kasih Mbak Dina dan Sobat Kemhan atas kesempatan di pagi hari ini. Saya tentunya kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, kita diberikan kesehatan, Mbak. Terkait dengan pribadi ini ya, saya lahir atas nama, diberikan nama orang tua Budi Satrio Utomo, Mbak. Saya lahir di Jombang, saya Jawa Timur, 54 tahun yang lalu. Saya sekolah SD, SMP di Jombang, SMA saya di Gresik, Mbak. SMA di Gresik, terus masuk kedokteran, Fakultas Kedokteran Umum Universitas Airlangga Surabaya tahun 86. Tahun 92 saya masuk perwira beasiswa ABRI saat itu. Kami pendidikan di Kodikal Surabaya. Setelah kami lulus dilantik Lenan 2, kami kembali ke fakultas untuk status tugas belajar. Kami menyelesaikan kedokteran umum tahun 93, terus melanjutkan dinas di Surabaya saat itu. Kami banyak, Mbak, riwayat penugasan kami. Setelah di Surabaya kami tugaskan semua dokter yang baru lulus itu harus orientasi. Waktu itu Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara ada di Halim. Di Halim, setelah di Ruspau Antariksa dulu kami penugasan ke Irian. Saya sempat di Jayapura. Setelah itu kami mengambil kedokteran penerbangan di Jakarta di Lakas Prasaryanto 94. Terus kami penugasan di Sesko AU di Lembang. Terus kami harus mengisi ada kekurangan dokter di ABD Saleh Malang saat itu penugasan juga. Baru penempatan kami di Skadron Udara 14 Iswahyudi. Di Skadron Tempur saya tahun 96 sampai 98 kami di Iswahyudi Madiun. Setelah itu pindah di Manado, Mbak.
di Manado, Samratulangi, Sulawesi Utara. 2 tahun di sana sebagai kepala rumah sakit tingkat 4. Setelah itu kami pindah lagi ke Malang. Di Malang, kami di Rumah Sakit Abdi Saleh, kami melaksanakan pendidikan militer, pengembangan militer, Sekau di Jakarta selama 6 bulan, terus baru mengikuti pendidikan spesialis. Saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, sama di alma mater saya di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi sampai sekarang dengan spesialis itu ya dok ya? Ya, saya spesialisnya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Baru kami penugasan di saat itu masih belum rumah sakit pusat, Rumah Sakit Adi Sucipto, Yogyakarta, yang sekarang menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara. Baik, jadi perjalanan karir dari Dokter Budi ini sampai ke Direktur Kesehatan sekarang ini nampaknya luar biasa dengan keliling panjang. kota ya. Dan keliling seluruh bukan cukup Indonesia. Banyak sekali bahkan dok, dengan Siap. dedikasi yang luar biasa demi memberi Indonesia semakin sehat seperti itulah. Dokter Budi, dengan sampailah sudah di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saat ini. Ini kan fokusnya di Ditjen Kuathan Kemhan RI, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kalau boleh disampaikan juga kepada Sobat Kemhan, apa sih yang menjadi tugas dan fokus saat ini yang dilakukan, dokter? Kami di Direktorat Kesehatan, Ditjen Kuathan Kemhan, merupakan suatu institusi untuk kebijakan-kebijakan, khususnya di bidang kesehatan, untuk kesehatan TNI, Kemhan dan TNI. Jadi seluruh kebijakan-kebijakan itu ada di wilayah kami, dan juga kami melakukan suatu koordinasi, fungsi koordinasi ke jajaran kesehatan TNI, Kemhan dan TNI, sehingga seluruh fasilitas kesehatan TNI, Kemhan dan TNI itu ada dalam suatu koordinasi yang baik, terus dengan suatu kebijakan, walaupun kebijakan itu ada di Kemhan, namun juga sebagai institusi kesehatan, kami harus patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang lahir dari peraturan Kementerian Kesehatan ataupun institusi yang terkait. Oke, jadi memang bukan hanya fokus untuk di Kementerian Pertahanan saja, tapi juga setidaknya mengikuti alur dan kebijakan yang dihadirkan juga di seperti Kementerian Kesehatan gitu ya. Memang difokuskan untuk Kemhan dan juga TNI gitu ya, Dokter Budi ya. Nah, lalu dokter, ini kan terkait dengan kita masih berada di masa pandemi gitu. Memang suatu hal yang terus saja kita bahas, belum ada akhirnya. Sampai kapan sih sebenarnya kita bebas dari masa pandemi ini, Dokter Budi gitu ya. Mungkin kalau pertanyaan itu bukan dari saya saja, semua masyarakat juga penasaran, bingung, bahkan masih takut dari varian Alpha, Delta, Omicron gitu. Yang mungkin terbaru ya, malah digadang-gadang juga ada lagi ya dok ya? Ya, itu Delta Cron kalau tidak salah, betul ya. Nah, itu memang perjalanan yang luar biasa di masa pandemi, namun masyarakat Indonesia masih bisa terus menjalani ini juga, karena yang paling penting pemerintah terus mengingatkan protokol kesehatan. Nah, maka dari itu institusi kesehatan yang dihadirkan di Kementerian Pertahanan ini begitu luar biasa, tidak hanya fasilitas tapi juga ada hal-hal yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Nah, ini bisa dijelasin juga dokter, kebijakan peran TNI dalam menghadapi pandemi wabah yang bisa kita katakan COVID-19 dikaitkan dengan operasi militer selain perang. Nah, ini informasi juga untuk Sobat Kemhan. Operasi militer selain perang. Apa sih itu, Dok? Ada juga ya operasi militer perang. Nah, bisa dijelaskan, Dokter, silakan. Ya, ini ada istilah di militer, itu ada operasi militer dan operasi selain perang. OMP, operasi militer perang, dan OMSB, operasi militer selain perang. Tentunya kalau militer tugas utamanya adalah perang, Mbak. Perang dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan NKRI. Ya. Namun di saat kondisi damai, di saat kondisi saat ini kita tidak perang dengan negara lain segala macam, kita memiliki suatu idle capacity. Kita memiliki suatu sarana, prasarana, baik itu SDM, ya,
Kalau di dalam hal ini kaitannya dengan COVID, kita memiliki rumah sakit di jajaran TNI, Kemhan dan TNI yang bisa digunakan untuk masyarakat, membantu untuk masyarakat, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kami memiliki juga kemampuan untuk membantu bencana alam, termasuk di dalamnya adalah bencana terkait dengan wabah COVID-19. Sehingga kami memiliki suatu misi kemanusiaan yang tujuannya membantu supaya kita bisa segera keluar dari kondisi pandemi COVID-19. Baik. Kita ingat, Mbak, bahwa pandemi ini kita harus yakin bahwa kita akan keluar dari pandemi, kita akan selesai. Namun ya, ini kan masalah waktu ya. Kalau pandemi pasti ada akhirnya. Cuman masalah waktu. Bagaimana kita bersinergi seluruh kementerian, lembaga yang terkait untuk bersinergi ya, termasuk seluruh masyarakat Indonesia bersinergi bagaimana kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan keluar dari kondisi pandemi sehingga kita bisa hidup kembali new normal. Gitu kan, Mbak? Baik, berarti bukan hanya kementerian khusus saja atau instansi khusus saja, tapi juga beberapa stakeholder, masyarakat harus ada kerjasama gitu ya, Betul, Dokter Mbak. Budi ya, yang Nggih. bisa disampaikan. Nah, lalu apa sih yang biasanya menjadi langkah dan juga strategi yang dilakukan dari Kemhan sendiri agar bisa menanggulangi COVID-19 ini, Dok? Ya, kalau dari sisi kebijakan, Mbak, Kementerian Pertahanan tentunya mengikuti arahan direksi dari Bapak Presiden. Bapak Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian lembaga negara untuk segera mengendalikan pandemi virus disease 2019 atau COVID-19 ini dengan cara apapun. Ya, pemerintah mengharuskan pengerahan segenap kemampuan dan sumber daya, termasuk intelijen dan militer, untuk memutus rantai penularan penyakit ini. Nah, artinya di sini dari Kemhan itu bersama-sama dengan institusi yang lain ya, kami berupaya untuk menyusun suatu langkah strategis ya dengan mengerahkan segenap fasilitas yang ada, seluruh rumah sakit di jajaran Kemhan dan TNI dengan sumber daya kesehatan tentunya untuk bersama-sama kita menghadapi COVID-19 tersebut, Mbak. Ya, tadi Dokter Budi juga menyampaikan Kemhan memberikan fasilitas khususnya di rumah sakit yang memang tidak hanya fokus di Jakarta saja ya, Dok ya, Betul, tapi Mbak. juga ada rumah sakit di beberapa daerah. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada Sobat Kemhan, Dok. Iya. Rumah sakit Kemhan dan TNI itu menyebar di seluruh Indonesia. Rumah sakit Kemhan sendiri ada satu, Mbak, yang ada di Jakarta, Rumah Sakit Dr. Suyoto, yang nantinya akan berubah menjadi Rumah Sakit Dr. Insinyur Soekarno, yang sekarang ini sedang dalam tahap untuk pembangunan dan peningkatan kelas rumah sakit. Nanti menjadi suatu international hospital, smart hospital, nanti menjadi rumah sakit untuk pendidikan, yang saat ini ada di Jalan RC Veteran 178 Bintaro, Jakarta Selatan. Itu juga sudah memberikan suatu layanan yang sangat baik terhadap penanganan COVID-19. Bahkan tidak hanya di rumah sakit. Seluruh fasilitas kemarin pada saat ada gelombang kedua, semua rumah sakit kolaps dengan jumlah tempat tidur, ICU. Peningkatan Itu pasien. peningkatan pasien yang luar biasa. Itu Rumah Sakit Dr. Suyoto bisa menambah kapasitas kapasitas bed, baik itu ICU maupun untuk isolasi. Itu semua fasilitas yang ada di Pusrehab Kemhan untuk pendidikan itu dirubah menjadi kelas-kelas rawat inap. Yang asrama Badiklat di Pondok Labu, baik di Pondok Labu maupun yang di Salemba, itu disulap, dirubah menjadi suatu ruang perawatan untuk IGD, gawat darurat, untuk menambah kapasitas ICU dan ruang isolasi. Nah, itu juga disiapkan juga di Badiklat Rumpin. Itu sampai Sampai ke kita Rumpin juga ya, Dok menyiapkan ya? hampir 2.000 tempat tidur. Demikian juga yang di Unhan, Sentul. Itu yang di Jakarta. Sementara ada 118 rumah sakit TNI, baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut,
dan TNI Angkatan Udara. Seluruh idle capacity yang ada di rumah sakit itu semuanya kita berkoordinasi untuk meningkatkan fasilitas layanan. Demikian juga untuk sumber daya manusianya. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, kami kemarin merekrut tenaga-tenaga relawan kesehatan. Komduk Hanek relawan kesehatan itu, komponen pendukung pertahanan negara di bidang kesehatan. Itu kita rekrut tenaga-tenaga sukarela untuk bergabung dengan fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI dalam rangka untuk kita memberikan layanan kesehatan. Nakesnya ini diambil dari Masyarakat umum. masyarakat umum. Masyarakat umum Oke. yang mana mereka belum terikat dengan suatu institusi. Kan kita lihat banyak kemarin juga yang beberapa rumah sakit atau poliklinik segala macam di awal-awal COVID-19 Betul. ini kan sedang tidak siap. Kita sebenarnya tidak siap. Hampir semua rumah sakit tidak siap menghadapi musibah pandemi COVID-19. Namun seiring dengan waktu kita bisa menyiapkan dan memperbaiki fasilitas, memenuhi seluruh kebutuhan, baik itu APD maupun kebutuhan-kebutuhan. Yang paling banyak kemarin sampai kebutuhan oksigen gitu. Dan alhamdulillah kita tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan negara-negara yang lain, kita juga saling untuk koordinasi dan saling membantu. Gitu Mbak Baik, Mbak jadi Dina. ada koordinasi. Ngomong-ngomong tentang koordinasi dan juga kerjasama gitu dok. Biasanya dari Kemhan sendiri untuk institusi kesehatan terkait kesehatan di masa pandemi ini juga bekerja sama dengan negara luar tidak dok? Betul Mbak. Kita tahu bahwa yang pertama kondisi COVID ini kan di Cina ya, di Wuhan ya. Demikian juga pengalaman-pengalaman di luar negeri, kita banyak kerjasama, baik itu dengan Cina itu sendiri, Tiongkok ya, dengan pemerintah Amerika, Australia, dengan pemerintah negara-negara kita di ASEAN seperti ini, itu kita saling membantu Mbak. Kita yang bisa membantu ataupun mereka setelah dia punya pengalaman terutama kondisi teknologi kesehatan, kita masih banyak alat-alat kesehatan yang harus impor dan mereka menghibahkan khususnya ventilator seperti itu Mbak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh vaskes-vaskes rumah sakit kita. Di samping juga pengadaan dari alkes yang produksi dalam negeri. Berarti bisa disampaikan untuk alat kesehatan dari dalam negeri sudah mumpuni kan ya dok ya? Ya, sebagian kita memang untuk alat-alat kesehatan ini produksi dalam negeri. Namun teknologi-teknologi canggih untuk Tetap kaitan harus ya ada arahan dari luar gitu ya dok dengan ya? kesehatan itu kita masih Mbak, Betul. masih membutuhkan dari beberapa negara maju. Ya, demi tujuan dari Kementerian Pertahanan yaitu menyelamatkan bangsa juga ya demi Betul, keselamatan. iya. Baik, nah lalu dok, ini kan pemerintah terus menggencarkan bukan hanya taat protokol kesehatan nih di masa pandemi, tapi juga vaksinasi wajib yuk minimal 2 dan memang sekarang juga sudah digencarkan kembali untuk vaksinasi booster ya yang Betul. ketiga. Nah kalau untuk peran dari Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagaimana sejauh ini dok? Untuk tenaga kesehatan TNI itu tidak memberikan layanan kepada anggota TNI dan keluarganya saja, tetapi kita termasuk ada di garda terdepan. Ternyata seluruh fasilitas kesehatan TNI, Kemhan dan TNI ini ada di garda depan dan kita membantu peran dari Kementerian Kesehatan untuk membantu dalam hal vaksinasi. Termasuk untuk penegakan protokol kesehatan. Itu kita libatkan juga teman-teman dari TNI membantu untuk penegakan protokol kesehatan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk lebih tertib terhadap pemakaian masker, menjaga jarak ini. Nah, terhadap vaksinasi juga demikian. Kita tahu vaksinasi ini sangat baik dan sangat memiliki peran untuk menanggulangi COVID-19. Tapi kan ada berita-berita hoax yang menyatakan vaksin tidak perlu, ini nanti tidak baik yang seperti itu. Nah, kita juga bersama-sama dengan tenaga kesehatan TNI ini mengatasi hoax dan memberikan informasi yang baik bahwa vaksinasi merupakan satu senjata untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas, kekebalan kita. Sehingga dengan kita sudah vaksinasi kedua saat ini bisa kita rasakan hasilnya. Ya.
Ini sudah vaksinasi tahap 1 itu sudah 190 juta, sudah hampir tercapai target dari 2 juta sekian yang harus divaksin. Terus tahap 2 juga demikian sudah cukup baik. Itu artinya, kita akui bahwa Indonesia cukup bagus di antara negara-negara yang lain yang berhasil untuk, vaksinasi. Sehingga kekebalan ini harusnya nanti kita, mensyukuri terjadi herd immunity, kekebalan secara, masyarakat umum, sehingga kita meskipun, ada COVID-19 ini masih ada, tetapi kekebalan masyarakat ini sudah mulai tercapai. Sehingga nanti, ya namanya virus kan mudah bermutasi, tetapi dengan kekebalan itu kita mampu untuk melawan virulensi dari, virus tersebut. Sehingga yang sekarang ini kita rasakan meskipun masih ada Omikron, tapi kita Tetap harus bersyukur, jaga kesehatan. Omikron ini, tidak sampai, Yang kemarin separah ya, Dok, yang ya? Betul. kemarin. Kalau yang Delta kemarin itu lebih ke arah infeksi saluran pernafasan bawah, ke paru, seperti itu. Kalau Omikron ini lebih ke arah flu biasa yang dulu kita sering kena influenza, Mhm. 4 hari, 5 hari sembuh, Sampai setelah itu terkadang susah juga untuk membedakan ya, Dok, ya, nah, mana yang memang virus influenza kita dulu-dulu sebelum ya, pandemi dengan yang sekarang gitu, Dok. yang paling penting adalah kita itu harus mampu untuk menjaga kebugaran, ya, menjaga kebugaran, menjaga kondisi fisik kita. Walaupun, virus itu lemah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, virus yang lemah itu bisa berubah menjadi, lebih virulen, Mmm. lebih berat. Terhadap apa? Kalau imunitas kita rendah, kalau kita punya comorbid, punya penyakit bawaan sebelumnya. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga sampai dengan saat ini protokol 5M masih diperlukan. Masih kita perlu pakai masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, kita mengurangi mobilitas yang tidak perlu, ya. Walaupun sudah mulai ada Kelonggaran gitu. kelonggaran-kelonggaran, tetapi bagi mereka-mereka, ya, yang belum vaksin, orang tua, yang punya riwayat diabetes, yang punya penyakit jantung segala macam, ya mereka jangan selonggar orang-orang yang sudah Betul. memiliki vaksin, kedua ataupun yang sudah di-booster. Yang di-booster pun, yang sudah vaksin kedua, itu pun juga harus tetap, kita memperhatikan, bahwa bagaimana kita, tetap hidup sehat, ya, dengan protokol kesehatan, sehingga nanti betul-betul semuanya itu tercapai herd immunity. Baik, sebenarnya kalau, sedikit kita bahas tentang protokol kesehatan yang terus digencarkan oleh masyarakat, bukan hanya di masa pandemi saja gitu ya, Dok, ya. Iya, Jika memang, pandemi ini segera berakhir, sebenarnya itu merupakan kehidupan pola, kesehatan kita juga ya, Dok, ya, seperti memakai masker untuk menjaga diri juga, terus mencuci tangan, itu kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya bukan hanya masa pandemi harusnya gitu ya, Dok, ya. betul Makanya betul, kenapa Mbak. masyarakat wajib banget gitu mencuci Iya. tangan, terus juga menjaga jarak di masa-masa seperti ini kan ya, Dok, ya? Iya, betul Mbak, yang disampaikan Mbak Dina tadi, bahwa ternyata itu adalah, sebenarnya budaya, budaya kesehatan kita. Semakin kita, memiliki budaya bersih ya, itu kan budaya bersih. Tangan kita, cuci tangan, ya, dari dulu dari kecil kita sudah kan, sudah dididik, jangan makan, harus cuci tangan Mhm. dulu ya, gitu. Untuk, ibadah pun kita juga harus membersihkan diri ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang positif. Nah, penggunaan, masker, hand sanitizer, kayak gitu, itu lebih mengarah ke suatu pencegahan, gitu. Pencegahan diri juga agar bisa menjaga kesehatan lebih baik Betul, gitu, tidak hanya untuk diri iya, kita, keluarga, tapi orang sekitar. Dokter Budi, ini kan Dokter Budi, kalau kita bahas tentang tadi di awal adalah operasi militer selain perang, bisa kita sebut seperti itulah wabah, iya, pandemi COVID-19. Apa sih yang menjadi tantangan dari Dokter Budi selaku Direktur Kesehatan dalam menghadapi masa pandemi yang tidak terasa 2 tahun ini, Dok? iya. Eee, Kami Mbak yang di Direktorat Kesehatan, kami berkoordinasi dengan Puskes, dengan Kesehatan Angkatan. Ya, kami memiliki fasilitas kesehatan yang ternyata ujian ini dengan adanya Covid ini membawa satu pembelajaran. Mhm. Ya, alutsista itu tidak hanya kesiapan kapal perang, tidak hanya kesiapan amunisi, tetapi kita dihadapkan sekarang ini terhadap suatu ancaman nirmiliter.
Ada ancaman militer, ada ancaman nirmiliter, ya. Ada ancaman nyata, ada ancaman tidak nyata. Sebenarnya kita ini dalam kapasitas ancaman nyata menghadapi suatu kondisi senjata biologis, ya. Ini ada suatu wabah. Wabah ini bisa jadi apakah ini masuk dalam suatu Ancaman juga ini suatu ya, Dok, ya? ancaman biologis, ya, wabah. Karena ini suatu virus. Kita tidak bisa menyingkirkan suatu pemikiran jangan-jangan ini suatu ancaman dari perang biologi seperti itu ya. Tapi apapun itu penyebabnya, kita harus siap untuk menghadapi wabah ini, ancaman biologi ini. Nah, yang garda terdepan berarti saat ini yang perang adalah komunitas kesehatan. Maka sekarang ini ya Tenaga kesehatan apalagi tuh. alutsistanya adalah kesehatan. Mhm. Nah, terdiri dari fasilitas rumah sakit, tenaga kesehatan. Nah, sekarang bagaimana kesiapan rumah sakit, tidak hanya rumah sakit TNI, tapi seluruh rumah sakit di Indonesia ini, kesiapannya bagaimana? Bagaimana sarana prasarananya? Bagaimana tenaga kesehatannya sudah memiliki sumber daya kesehatan yang mencukupi atau tidak? Ini kemarin kita keteteran, Mbak. Jujur, hampir semua rumah sakit tidak siap. Nah, ini merupakan suatu pembelajaran. Ini perlu kita pikirkan semuanya bahwa kita harus membangun fasilitas kesehatan. Jadi kalau di Kemhan kami akan membentuk suatu head security center. Head security center ini artinya apa? Setiap daerah kita punya center-center kesehatan. Nah, di situ peran kemampuan kita itu apa saja? Kemampuan kita dalam tidak hanya menghadapi COVID-19, namun ke depan ini kan banyak. Bisa aja terjadi suatu infeksi menular, adanya bencana. Kesiapan rumah sakit khususnya militer itu akan kita perankan sebagai head security center di situ. Dan yang paling penting juga, Dok, mungkin daerah-daerah terpencil yang betul sekali, ibaratnya Mbak, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya, Dok, ya. Nah, maka dari itu peran dari Kemhan ini ya, juga harus lebih betul. ditingkatkan lagi. Ternyata, Mbak, di daerah-daerah terluar itu kita lihat fasilitas kesehatan itu sangat kurang. Sangat kurang. Bahkan kemarin saya laporkan ke Pak Minhan, itu Pak, rumah sakit khususnya di daerah-daerah perbatasan itu sangat kurang. Kemampuan untuk rawat ICU itu minimal. Kemampuan untuk diagnostik, peralatan untuk radiologi sangat kurang. Sumber tenaga kesehatan spesialis di sana kurang. Maka kemarin kita akan membangun 40 titik rumah sakit. Kita kembangkan rumah sakit di perbatasan. Sudah berjalan sejauh ini? Sebagian sudah berjalan, ya. Artinya kita kembangkan di sana, kita tingkatkan dari kemampuan cuman hanya 8 tempat tidur, ada yang cuman 20 tempat tidur, minimal 100 tempat tidur. Bahkan Bapak Menhan menginginkan masing-masing rumah sakit kembangkan 200 tempat tidur dengan fasilitas yang lengkap. Menjadi rumah sakit minimal rumah sakit tingkat C. Kita sudah berkoordinasi dengan Kapuskes, Kesehatan Angkatan, kita tentukan titik-titiknya. Awalnya 30 titik, berkembang menjadi 40, bahkan sekarang ini 44 titik yang rencana akan dibangun. Satu dari itu sudah kita wujudkan, Mbak. Kita membangun rumah sakit Angkatan Darat tingkat 4 di Merauke. Itu kita bangun dengan suatu kondisi pandemik, artinya kita membutuhkan kecepatan, ya, dan kemampuan. Berapa lama saat itu, Pak? Itu masuk dalam Kalau memang kecepatan dan kemampuan ini kayaknya sebentar ya. Dalam waktu 28 hari kita membangun rumah sakit dan selesai dengan sarana prasarana dan alkes. Itu masuk dalam rekor muri kemarin. Seurgensi itu Iya, berarti ya, Dok, itu ya? dilaksanakan di Merauke. Kebetulan saat itu juga di Papua sedang ada PON ya, Mbak ya. Ya, juga peningkatan COVID di sana sehingga Kemhan membangun suatu rumah sakit. Jadi kalau misalnya sangat dibutuhkan urgent, kita mampu membangun rumah sakit, ini produksi anak bangsa. Dalam waktu 1 bulan, rumah sakit siap digelar. Masalahnya adalah kira-kira sumber daya kesehatan, tenaga kesehatan ini siap ya, nggak? betul. Nah, yang terjadi kemarin kita berkoordinasi dengan Kepala
kesehatan angkatan dan Puskes, sehingga kita datangkan dari daerah-daerah yang masih bisa dimobilisasi dan tentunya dengan rekrutmen tenaga kesehatan setempat. Baik, selain ada, rencana yang mungkin tadi sudah disampaikan salah satunya yaitu membangun beberapa rumah sakit yang memang difokuskan untuk di daerah-daerah. Apa rencana jangka pendek dan jangka panjang mungkin terkait, pandemi yang masih ada saat ini Dokter Budi? Ataupun di luar dari kita nanti sudah terbebas dari masa pandemi yang memang terus digencarkan oleh, Ditjen Kuathan? Iya. Karena di sini domainnya kesehatan, Mbak, kami tetap berkoordinasi dengan Puskes, Pusat Kesehatan TNI, Kesehatan Angkatan, dan tentunya ini menyangkut suatu perencanaan ke depan. Perencanaan ini tentunya harus direncanakan dengan baik dan ini banyak stakeholder yang harus terlibat. Eee, kita sudah merencanakan, kita sudah mengusulkan, namun kan kita harus menyesuaikan dengan keuangan negara. Betul. Prioritas keuangan negara di samping untuk kesehatan dengan pemulihan ekonomi, tapi kami semua komunitas kesehatan ini sangat terbantu. Artinya dengan kondisi Covid ini banyak fasilitas kesehatan yang akhirnya meningkat karena ada pemenuhan-pemenuhan dari fasilitas kesehatan sarana prasarana yang sekarang ini bisa kita manfaatkan untuk diagnostik, untuk layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan TNI. Seperti Baik. itu, Mbak. Dokter Budi, karena waktu kita, sangat terbatas gitu ya, mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Kemhan nih di sisi sini nih, Iya, seperti pesan untuk masyarakat Indonesia agar bisa tetap dengan protokol kesehatan dan juga vaksinasi, itu yang paling penting. Silakan pesan untuk iya. masyarakat. Terima kasih Mbak Dina dan Sobat Kemhan. Kita sudah banyak bicara tentang bagaimana peran Kementerian Pertahanan, peran dari TNI. Ya, kami dari Kemhan dan TNI tentunya bersama-sama seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Indonesia yakin bahwa kita akan mampu menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya partisipasi, tentunya kerjasama yang baik, kita bersama-sama untuk meningkatkan protokol kesehatan, ya. Terus kita bergaya hidup sehat tentunya, dengan olahraga, dengan istirahat, makanan yang Lebih sehat, memenuhi betul. gizi, lebih sehat. Tentunya kita yakin pandemi ini pasti akan berakhir. Tetapi bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk mempercepat selesainya pandemi tersebut. Saya yakin atas ridho, atas doa kita bersama, tentunya semuanya ini kembali, ya. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa ya merestui, meridhoi kinerja kita, ya, kemampuan kita, bentuk ikhtiar kita sehingga kita mampu bersama-sama untuk keluar dari pandemi COVID-19. Baik, Demikian Mbak Dina dan baik. Sobat Kemhan, terima kasih. Terima kasih Dokter Budi, ini perbincangan yang memang mungkin kalau bahas tentang pandemi lagi, COVID-19 lagi gitu ya. Bukan bosan-bosan sih Dok ya, tapi Iya, kita justru tidak pernah bosan untuk mengingatkan masyarakat. Karena memang harapan dan pesan yang sudah disampaikan oleh Dokter Budi tadi juga menjadi pesan dari saya pribadi juga, dari Kemhan, TNI, semua stakeholder yang terkait, khususnya juga pemerintah yang memang demi kebaikan kita bersama seperti itu iya, ya Dok ya. Apalagi kita berharap masa pandemi ini segera berakhir, tidak ada lagi masa-masa untuk selanjutnya seperti itu iya. ya Dok ya. Kita bisa tetap menjaga kesehatan. Mungkin ada yang disampaikan lagi, silakan boleh Dokter Rudi. Ya, nantinya karena virus ini mudah sekali bermutasi, Aha, Mbak, mutasi. Tapi kalau kok imunitas kita lebih baik, ya, mau bermutasi, mau dia berganti nama, mau berganti apa, yang penting imunitas kita baik, ya, ya kayak dulu. Kalau di jumlah orang yang sakit flu itu ya banyak sekali, mungkin iya, kayak gitu kalau semua didetek itu. Tetapi karena pertahanan kita itu sudah bagus, ini kan gitu. Jadi kalau pertahanan negara ini sudah dijaga oleh alutsista yang baik, mhm, kalau alutsista kesehatan, ya alutsista kesehatan kan terutama kan imunitas kita. Kalau imunitas kita sudah baik, kita sudah vaksin, kita sudah hidup sehat, ya
apapun bentuk dari variasi corona ini, tapi pasti kita lebih menang Baik, dan dan yang kita paling bisa penting keluar dari dan yang paling pandemi. penting Dok, semua itu dijalani dari diri kita sendiri Betul dulu. Kalau betul, diri nggih. kita sendiri sudah menjalankan prokes, Iya vaksinasi minimal vaksin kedua dan iya, juga booster untuk yang ketiga, dan yang betul. paling penting bisa menjaga keluarga, orang-orang sekitar, berarti itu bisa menumbuhkan kekuatan dan juga pertahanan yang luar biasa untuk Siap. Indonesia. Terima kasih Terima kasih Mbak Dr. Dina. Budi Satrio Utomo SP KFR Mars selaku Direktur Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan RI yang sudah menyempatkan waktunya. Dan kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya dengan menghadirkan tema-tema yang luar biasa. Sukses dan sehat selalu Dr. Budi, bisa menjalankan amanah dan dedikasinya yang luar biasa tadi ya. Ya. Baik, dan demikian pula perbincangan kita pada Defense Advocate pada episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Kemhan. Saya Suarah Madina undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Dina, Terima Sobat kasih. Kemhan. Sukses dan sehat selalu.